Di sini saya akan menjelaskan dasar teori gerak refleks. Pusat saraf manusia terdiri dari dua bagian, yaitu otak dan sumber tulang belakang. Prinsip kegiatan sistem saraf ditampilkan dalam bentuk kegiatan gerak refleks. Dengan adanya gerak refleks, dimungkinkan terjadinya kerja yang baik dan tepat antara berbagai organ dari individu dan hubungan individu dengan sekeliling. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh satuan neuron sensorik, interneuron dan neuron motorik yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan yang mengejutkan dan menyakitkan. Ciri dari refleks tersebut adalah respon yang berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Gerak refleks merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh dan terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar, misalnya menutup mata dari debu, menarik tangan dari benda panas yang menyakitkan dan tersentuh tanpa sengaja. Gerak refleks dapat dihambat oleh kemauan sadar. Misalnya, bukan saja tidak menarik tangan dari benda panas, bahkan dengan sengaja menyentuh permukaan benda panas itu. Adapun komponen-komponen yang dilalui oleh gerak refleks yaitu yang pertama, reseptor rangsangan sensorik, di mana reseptor rangsangan sensorik ini peka terhadap suatu rangsangan, misalnya kulit. Kemudian yang kedua, neuron aferen atau sensoris. Neuron aferen atau sensoris ini dapat mengantarkan impuls menuju ke susunan saraf pusat seperti medula spinalis sampai batang otak. Kemudian yang ketiga ada pusat saraf atau pusat sinaps, di mana pusat saraf ini merupakan tempat integrasi masuknya sensorik dan dianalisis kembali ke neuron eferen. Kemudian yang keempat ada neuron eferen atau motorik, di mana neuron eferen ini mengantarkan impuls ke perifer. Kemudian yang kelima ada alat efektor, di mana alat efektor ini merupakan tempat terjadinya reaksi yang diwakili oleh suatu serat otot atau kelenjar. Dalam sehari-hari, kita biasanya memeriksa dua macam refleks fisiologis, yaitu refleks dalam dan juga refleks superficial. Refleks dalam atau refleks regang otot merupakan refleks dalam yang timbul oleh regangan otot yang disebabkan oleh rangsangan sehingga mengakibatkan otot berkontraksi. Kemudian, refleks superficialis merupakan refleks yang timbul karena terangsangnya kulit atau mukosa yang mengakibatkan berkontraksinya otot yang ada di dalamnya, di bawahnya, atau di sekitarnya. Jadi, bukan karena teregangnya otot seperti pada refleks dalam. Salah satu contohnya yaitu refleks dinding perut superficialis atau refleks abdominal dan juga refleks kornea. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan alat praktikum yang digunakan saat praktikum gerak refleks. Nah, tujuan yang pertama yaitu mengetahui mekanisme kerja gerak refleks, yang kedua melakukan mekanisme gerak refleks fisiologis, yang ketiga menjelaskan bagaimana gerak refleks itu timbul dan bagaimana normal dan tidaknya suatu gerak refleks. Yang kedua, saya akan menjelaskan alat praktikumnya. Yang pertama ada palu, ada penggaris, dan ada panggul, dan juga kapas. Perkenalkan, nama saya Komang Ipratiwi, NIM 200948401019. Di sini saya akan memeriksa gerak refleks BISAP dari pasien bintang. Nah, cara kerja yang pertama yaitu dengan cara menekukan dengan pasien seperti ini. Yang kedua, meletakkan ibu jari di atas otot tendon biceps. Kemudian diketuk menggunakan alat yang sudah ditentukan. Nah, dari praktek ini bisa kita lihat maka akan timbul gerak refleks lengan ke bawah. Perkenalkan, nama saya Nilu Gede Anandarsita, NPM 209484010031 dari kelas 1A. Pada video ini saya akan mempraktekkan gerak refleks triceps ekstremitas superior pada pasien yang bernama Tide. Jadi caranya yang pertama yaitu lengan pasien ditekuk setengah, kemudian ketok inersio tendon M triceps yang berada di atas olecranon, di mana olecranon adalah tulang yang menonjol pada proximal ulna.
lihat akan timbul gerak refleks ekstensi lengan ke bawah. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Bintang Kurtawati, NIM 2009 4084 Di sini saya akan memeriksa gerak refleks quadriceps femoris. Jadi yang pertama, tungkai fleksi digantikan. Lalu yang kedua, ketuk tendon M atau quadriceps femoris yang terletak di bawah patella atau tempurung lutut. Maka akan timbul gerak ekstensi atau mengayunkan ke belakang. Nama saya Nimade Ayu Kertaningsih, NIM saya 2009 Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap gerak refleks tendon Achilles, di mana pertama-tama tekuk sedikit tungkai bawah. Kemudian dorsofleksikan kaki atau gerakan telapak kaki ke arah atas. Setelah itu pegang ujung jari-jari kaki. Kemudian ketuk tendon Achilles, di mana letak tendon Achilles terdapat pada bagian belakang tungkai bawah. Maka, seperti yang telah saya praktekkan, dalam memeriksa gerakan tendon Achilles ini, terjadi yang namanya gerakan fleksi atau gerakan ayunan. Perkenalkan, nama saya Niputu Desani Putri dari kelas 1A, NIM 2009 4840 Kali ini saya akan melakukan uji coba mengenai gerak refleks pada kornea mata. Di sini saya akan memperagakannya bersama adik saya. Bahan yang saya siapkan untuk melakukan praktek ini yaitu kapas. Kapasnya kita runcingkan seperti ini. Lalu saya akan menyuruh adik saya untuk melirik ke samping. Kita masukkan kapas tersebut ke dalam kornea matanya. Bagaimana reaksinya? Bisa lihat di sini reaksi mata adik saya terus berkedip. Di sini saya akan membahas mengenai hasil pengamatan dari praktikum yang telah kami lakukan. Kegiatan praktikum sistem saraf ini merupakan kegiatan yang mengamati gerak, di mana gerak yang diamati adalah gerak refleks. Gerak refleks ini merupakan gerak yang terjadi tanpa disadari dan merupakan respon yang terjadi setelah adanya rangsangan, di mana proses terjadinya gerak refleks ini diawali dengan adanya rangsangan. Kemudian rangsangan ini akan dialirkan oleh neuron sensorik ke sumsum tulang belakang atau ke otak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian akan dialirkan ke efektor atau keluar tubuh melalui neuron motorik, sehingga akan timbul yang namanya respon. Nah, respon inilah yang disebut dengan gerak refleks. Berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum yang telah kami lakukan, di dalam 5 macam gerakan yang telah kami praktikumkan, hanya terdapat 4 gerak yang termasuk dalam gerak refleks, yaitu pertama ada BPR atau biceps reflex, kemudian ada refleks tendon Achilles, refleks quadriceps femoris, dan refleks kornea. Saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai hasil percobaan yang kami telah lakukan. Gerak refleks merupakan gerak otomatis yang dilakukan oleh sebagian tubuh terhadap suatu stimulus yang diberikan dan dirasakan. Aktivitas gerak refleks ini sangat berhubungan erat dengan sistem saraf pusat yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Mekanisme gerak refleks adalah ketika adanya rangsangan, kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang melalui neuron sensorik, kemudian menuju ke efektor atau di luar tubuh. Melalui neuron
motorik sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diperoleh. Terima kasih.